Ngambil. Jadi waktu itu dititipinnya itu di rumah kakak angkatnya dia namanya Uni Dwi. Nah, Bang Amar minta dipindahin ke rumah aku aja. Udah, jadi dikirimin dari kakak angkatnya dia Uni Dwi itu ke rumah aku. Wah, mungkin aku cerita mau Ustadz Dery mikirnya ya udah enggak lah, pokoknya sekarang konsen dulu di persidangan Bang Amar sampai selesai ya kan, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan ditambah lagi hukumannya, itu aja, mudah-mudahan Bang Amar bisa direhab aja sih hukumannya. Udah ya? Komunikasi Dok sama Bang Amar? Belum, kan aku bilang makanya aksesnya susah. Bang John aja sebelum sebelum sidang aja tuh baru sekali, hari Rabu baru dihubungi Om John sama pihak Nusa Kambangan kan, makanya kita sangat-sangat keberatan, jadi kan nggak bisa komunikasi antara PH dan Bang Amar gitu. Sebenarnya kalau aku sih nggak jadi masalah, cuman kan bagaimana komunikasinya dengan PH. Kalau mau persidangan aja H-1 baru dihubungin sama pihak Nusa Kambangan tuh H-1 kemarin. Pertama hubungin saya, karena Bang Amar kan taunya nomor telepon saya kan. Nah pihak Nusa Kambangan itu minta nomor telepon PH-nya Bang Amar. Ada rencana mungkin untuk kemarin kasusnya di sana juga. Ya di Rutan Salemba. Dok, ada keinginan buat apa? Sendiri di Cipinang. Enggak, jadi gini, waktu itu kan prosesnya di Rutan Salemba. Ini aku kasih tahu Rutan Salemba, dan waktu itu Bang Amar belum putusan kasasi yang kasus ketiga, ya kan? Nah, jadi masih di Rutan Salemba. Nah, kemudian setelah kasus Januari itu, Maret apa April, kasasinya udah selesai. Nah, kasasinya udah selesai, ya otomatis kan rutan itu kan tahanan sementara. Jadi dia dipindahin ke Cipinang gitu. Dok, ada keinginan buat membesuk Bang Amar gitu ke Nusa Kambangan itu? Ya kalau udah boleh pasti saya besuk, tapi kan ini belum boleh gitu, dan kita kan juga lagi mengajukan sidang offline, jadi biar Bang Amar nanti dan kawan-kawan di sini. Apa yang membuat dokter tetap percaya sama Amar? Ya karena saya tahu kejadiannya sebenarnya gimana. Oke? Ya. Jadi Amar cerita langsung atau gimana? Iya, cerita langsung sama saya, ya. Oke, ada rencana untuk menikah di bulan Januari. Itu gini, jadi aku cerita sama Ustadz Dery kalau barangnya Bang Amar itu dipindahkan ke rumah saya dari kakak angkatnya dia. Jadi dipikirnya kita mau nikah setelah bebasnya. Emang ada rencana pasti menuju ke sana, cuman belum ada rencana tanggal terus langsung nikah, nggak ada sama sekali. Oke? Dok, yang dilihat tadi kondisi Bang Amar sendiri seperti apa? Alhamdulillah sehat, aku tadi sempat lihat sehat kok gitu. Jadi ya lega lah, jadi bisa tahu kabarnya tadi dari persidangan ya, kita lihat sendiri juga alhamdulillah sehat. Cuman emang kurang setuju aja sih ke sidangnya di sana karena komunikasi jadi susah, dan sama Om John aja tuh H-1 baru dihubungin loh dari pihak Nusa Kambangan. Jadi bagaimana mau persiapan sidang gitu loh kalau dihubunginnya aja susah gitu. Terlihat fisiknya seperti apa hari ini? Sehat kok, tadi aku ngelihatnya. Saya di sana juga Bang Amar juga bilang sama Om John diperlakukan dengan baik lah, makannya gitu kan, kesehatannya gitu. Cuman emang sepi aja karena kan one man one cell kan, jadi dia nggak ada teman gitu. Terakhir komunikasi sebelum sidang kapan? Aku nggak ada komunikasi sama sekali dari pas ke Nusa Kambangan, tidak ada komunikasi lagi sama Bang Amar, baru tadi ya ke komunikasi tadi di sidang. Oke? Oke ya. Oke ya. Ini baru ngajukan PB kan, baru bisa ngajukan ya, baru kita pikirin gimana, belum ada kita rencana buat nikah segala macam. Mungkin emang Bang Amarnya udah ngomong sendiri mau nikah, cuman sayanya nantilah urus ini dulu gitu. Oh, kenapa dok harus ngurus dulu? Ya ini selesai dulu baru kita fokus ke untuk kedepannya gitu. Sekarang yang penting sidangnya dulu ya. Oke ya. Ada dari keluarga dokter. Bentar dok. Ahmad Dodi. Insya Allah kan orang mau berubah ya, masa nggak mau menerimanya gitu. Jadi dok sendiri siap untuk memiliki calon suami yang. Ya ini pokoknya sekarang aku nggak mikirin ke fokus persidangan Bang Amar dulu nih untuk bisa offline kesini, oke ya? Ya nanti ketemu 2 minggu lagi. Mengenai surat yang kemarin di podcast kan katanya juga banyak. Oh iya, aku sudah laporkan juga kok ke pihak Propam karena sebelum persidangan aku juga banyak intimidasi dari nggak tahu lah nomor-nomor nggak jelas. Katanya benar ada di sektor rumah tuh. Oh iya bilangnya kayak gitu, ternyata enggak. Bang Amar sehat-sehat aja. Biasalah mungkin petugas para napi kali yang udah nomorku udah kesebar kali ya. Jadi banyak banget emang yang WhatsApp aku dengan ancaman-ancaman gitu. Tapi awalnya kan harusnya 3 bulan bebas tuh Desember. Januari
Januari baru ngajuin PB karena kan udah nggak dapat revisi ya. Awalnya kalau dapat revisi Desember bebasnya, cuman kan karena nggak dapat revisi gara-gara kasus kemarin letter F jadinya Januari baru bisa ngajuin eksepsi apa lagi tuh kata Om John asimilasi atau apa gitu lah. Tapi PB udah aku urus sama Adit sebenarnya Oktober kemarin karena udah bisa ngurus PB. Nah ini kan memang Amar tuh bukan pengedar terbukti katanya. Nah, itu Ya gimana kan, apakah dari Dirjen Pas sudah bilang, jadi tanya Dirjen Pas aja. nah dari Mbak Amel atau dari keluarga apakah mau mengembalikan ke Jakarta gitu untuk Oh ditemani iya, Jakarta tadi lagi? kan tadi kalau sidangnya dengar jaksa pun juga tidak setuju kalau sidangnya online karena komunikasinya sulit. Kita mau sidang aja baru dihubungin itu H-1 baru kemarin Om John dihubungi sama pihak Nusa Kambangan gitu. Jadi bagaimana kita mau persiapan sidang gitu. Ya. Kalau Aditya Joni mungkin gimana kan dia juga jualan nih sekarang katanya online karena Dia bukan jualan, aku kasih tahu ya, dia bukan jualan, tapi dia itu brand ambasadornya. Adalah salah satu orang gitu yang Adit itu jadi brand ambasadornya gitu loh. dia harus bantu setir karena katanya Enggak juga kok, emang itu bisnis sampingan Adit kok sama temen-temennya, jadi nggak ada gitu. Oke ya? Oke, makasih. Infonya kalau Mbak Lia itu memang tahu kalau misalkan Amar tuh mengedarkan gitu. Dari setahun lalu. Oh, mengedarkan, jangan salah loh statementnya, nggak ada saya bilang pengedarkan. Kan udah dibantah juga sama Pak Dirjen Pas. Bang Amar bukan pengedar atau segala apapun nanti, makanya kita lihat aja di persidangan, oke? Oke, adanya Mbak Lia juga nggak pernah menerima penerimaan transfer uang di sini. Ya enggak lah, ada juga gue yang transfer ke Bang Amar untuk urus makannya. Gimana gue mau menerima transferan uang gitu loh. Sekali lagi ya, Bang Amar itu dari Agustus aku yang ngurus makannya, pakaiannya, semuanya dari sabunnya sampai tetek bengeknya aku yang ngurus. Jadi bagaimana Amar transfer ke saya dari hasil kayak gitu? Gimana kalau dia pengedar pasti uangnya udah banyak gitu kan? Kalian pernah dinasihatin biar ngehindarin aja nggak sih gara-gara apa ada perempuan berinisial P katanya ada perempuan berinisial P menasihatin dokter nggak sih untuk menjauhi azan bener nggak info seperti itu? Bener nggak sih dokter bayar kamar bener nggak sih dokter bayar kamar lapas 500.000? Oh iya betul itu per minggu 500.000. Iya. Seperti apa detailnya mungkin? Ya nggak tahu, saya kan kenal Bang Amar di tengah-tengah dia ditahan kan. Jadi semenjak itu saya ngambil alih semuanya karena waktu itu ada bisnisnya Bang Amar. Itu bisnisnya di luar ya. Jadi Bang Amar tuh punya rekan lah ya untuk saya menjalankan bisnis di luar. Ingat nih, di luar bukan di dalam. Bisnisnya bisnis properti, oke? Nah itu dapat untungnya itu dikasih semua ke saya untuk pegang untuk ya ini untuk kebutuhan Bang Amar, bayar kamar, makan, segala macam, bla bla bla. Jadi nggak ada transferan uang dari Bang Amar ke aku, inget ya, itu nggak ada sama sekali gitu ya. Jadi yang ada aku yang mentransfer pihak-pihak rutan untuk makannya Bang Amar, kamarnya Bang Amar gitu loh. Jadi nggak ada uang masuk ke aku tuh, nggak ada sama sekali. Tapi katanya ada perempuan inisial P yang malah mentransfer ke Amar untuk kebutuhan dia di sana, bukan Balia. Nah itu benar nggak sih mungkin pokoknya? Nggak tahu aku inisial P siapa, nggak tahu. Setahu saya dari Agustus 2024 saya yang mengurus Bang Amar sampai detik ini, oke? Katanya Balia punya utang ke inisial P itu benar nggak sih yang 3 M itu? Siapa aku nggak tahu.